Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Risma Harmata Salimah. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita seputar dunia MTCNA. Nah, pada bab ini kita akan membahas subbab materi, di antaranya kita akan lebih dalam membahas terkait basic configuration ya teman-teman. Nah, jadi nantinya kita akan banyak berkecimpung terkait konfigurasi dasar terkait router MikroTik kita yang akan kita jalankan. Nah, pada implementasi Firemon Freenet Lab, pada basic konfigurasi ini kita akan melakukan konfigurasi dasar seperti hostname, IP address, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, langsung saja. Pertama ada router identity ya teman-teman. Nah, router identity atau hostname digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu router itu sebagai pengenalan atau identitas mengenai router itu sendiri ya teman-teman. Selanjutnya ada IP address ya teman-teman. Nah, IP address ini adalah sebuah alamat yang identifikasi perangkat di jaringan. Jadi IP address ini diibaratkan seperti identitas number ya teman-teman pada suatu perangkat dan konfigurasi. IP address itu bisa dilakukan dengan dua cara ya teman-teman. Bisa menggunakan GI pada menu Winbox ataupun menu terminal pada Winbox yang berbasiskan CLI ya teman-teman. Nah, IP address ini kita itu akan belajar membuat IP address pada router port. Nah, selanjutnya IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat internet. Nah, untuk konfigurasi IP address bisa dilakukan dua cara ya teman-teman, yaitu dengan cara GEI dan CLI ya teman-teman. Nah, setelah itu konfigurasi IP address with GEI ya teman-teman. Nah, untuk menambahkan IP address dengan cara GEI, yaitu yang pertama kita buka Freenet Lab, pergi ke menu IP, lalu ada tulisan address ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, kemudian cara menambahkan IP address-nya kita klik tombol plus ya teman-teman. Selanjutnya, lalu ketik IP address-nya berapa. Lalu untuk interface sesuaikan dengan kalian saja. Jika sudah benar lalu di-apply, nanti secara langsung sudah teridentifikasi networknya juga, lalu klik OK ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengonfigurasi IP address with CLI ya teman-teman. Yang pertama kita masuk ke menu new terminal yang ini ya teman-teman. Selanjutnya masuk ke menu IP address. Yang ketiga, tambahkan IP address, prefix, dan juga interface ya teman-teman. Nah, secara langsung IP address kita akan bertambah menjadi satu ya teman-teman di interface yang kita masukkan, lalu kita klik enter ya teman-teman. Nah, nantinya kita seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk disable with GI, yang pertama ada IP address disable. Nah, yaitu IP address internetnya ada tetapi statusnya tidak aktif atau kelihatan ya teman-teman. Yang kedua untuk enable. Nah, enable ini IP addressnya ada dan statusnya juga aktif ya teman-teman. Nah, untuk remove itu untuk menghapus ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada disable with CLI ya teman-teman. Nah, untuk disable itu IP address internetnya ada tetapi statusnya tidak aktif. Sedangkan enable itu IP address ada dan statusnya juga aktif atau kelihatan ya teman-teman. Nah, untuk remove itu menghapus IP address ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya ada trick about CLI ya teman-teman. Nah, yang pertama ada hierarchical structure, yaitu klik tab complex comment ya teman-teman. Untuk double tab itu untuk melihat ketersediaan komen ya teman-teman. Nah, untuk tanda tanya ini yaitu untuk menampilkan bantuan komen disertai keterangan ya teman-teman. Nah, untuk navigasi komen kita bisa menggunakan kursor pada keyboard ya teman-teman. Ataupun juga kalau yang laptop kalian touchscreen juga bisa menggunakan touchscreen ya teman-teman. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kalian bisa cek pada link ini ya teman-teman.
Nah, selanjutnya ada service IP atau IP service ya teman-teman. Nah, IP address itu merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Nah, dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut ya teman-teman. Nah, jadi dengan IP service ini MikroTik kita bisa aman. Jadi salah satu manajemen MikroTik kita dengan cara IP service ya teman-teman. Nah, itulah salah satu manfaat dari service IP ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada service lab ya teman-teman. Nah, disable semua service kecuali SSH dan Winbox ya teman-teman, dan merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Nah, login kembali ke router menggunakan default port ya teman-teman. Nah, untuk login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah ya teman-teman. Selanjutnya ada user dan group. Router login manajemen ya teman-teman. Nah, router OS login manajemen digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router ya teman-teman. Itu contohnya seperti konsol serial, SSH, Webpick, dan Winbox ya teman-teman. Nah, untuk mengatur dan cara membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router terdapat dua option ya teman-teman, yaitu local database dan radio server. Nah, untuk manajemen user dapat dilakukan dengan yang pertama ada group. Group merupakan profil pengelompokan user yang menentukan privilege yang bisa diperoleh suatu user ya teman-teman. Nah, untuk user itu merupakan login username dan password dari suatu router ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk router OS login management ya teman-teman. Nah, by default MikroTik menggunakan admin tanpa password untuk login ya teman-teman. Selain itu, kita bisa membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Nah, dapat juga melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakannya ya teman-teman. Nah, contohnya itu seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di Winbox pada menu sistem, lalu ada tulisan user, terus ada group, jadi hanya ada 3 jenis grup. Nah, kita fokuskan pada pembelajaran user. User ini terdapat sistem default user bawaan, yaitu admin ya teman-teman. Kita bisa buat user baru, kita bisa setting user pada menu sistem. User by default sudah terdaftar, yaitu user admin dengan grup pool. Kita bisa disable atau hapus. Nah, cara untuk mendapatkan user baru, yang pertama kita klik tool lalu close. Yang kedua, isi name-nya bebas. Yang ketiga, grupnya kita pilih full ya teman-teman. Nah, seterusnya allowed address-nya itu address yang mana yang diizinkan ya teman-teman. Untuk bagian passwordnya itu bebas ya teman-teman, misalnya 1, 2, 3. Selanjutnya lalu apply dan klik OK teman-teman. Nah, jadi kita sudah berhasil menambahkan user baru. Nanti kita bisa lihat di active user ya teman-teman. Selanjutnya ada router OS login management group ya teman-teman. Nah, grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user ya teman-teman. Nah, by defaultnya terdapat 3 grup di MikroTik, yaitu full, write, dan read atau permission ya teman-teman. Nah, untuk full ini bisa mengakses bisa melakukan atau mengakses ya teman-teman. Untuk read ini kita bisa melakukan beberapa konfigurasi, dan melakukan beberapa konfigurasinya tidak bisa ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk write ini bisa melakukan konfigurasi. Yang tidak bisanya itu ada policy, yaitu membuat user baru, ada FTP, naruh atau mengambil file di MikroTik, ada dude, dan yang lainnya itu bisa ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya banyak kekurangan. Sampai bertemu di materi selanjutnya teman-teman.